Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Sampailah kita kali ini pada pembahasan kuis konsep asesmen diagnosis berkala tahap 1 topik 4. Di sini kami akan menyampaikan bagaimana cara mengerjakan kuis konsep asesmen diagnosis berkala tahap 1. Oke, sebelum lanjut silahkan subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol like, share maupun komen untuk membuat kami lebih bersemangat dalam membuat video-video yang Anda butuhkan. Oke, soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan 3 kategori asesmen dalam pembelajaran ialah ini asesmen proses, asesmen terhadap proses, asesmen dalam proses, dan asesmen sebagai proses. Ini kira-kira yang benar menurut saya adalah ini. Next. Miskonsepsi asesmen pembelajaran yang sering terjadi adalah ini asesmen dilakukan di akhir materi, asesmen dilakukan untuk mengukur pemahaman, asesmen dilakukan untuk memberi umpan balik dan tindak lanjut. Asesmen dilakukan dengan melibatkan siswa. Ini yang benar mana ya? Kira-kira ini asesmen. Lanjut, tujuan dari asesmen terhadap proses belajar ialah mengumpulkan informasi, menilai hasil belajar siswa, monitoring dan refleksi, mendiagnosis kesulitan belajar. Nah, ini kita harus tahu tujuan dari asesmen kira-kira apa ya? Asesmen itu adalah ini, menilai. Selama proses pembelajaran, Guru Rahmi selalu memberi umpan balik untuk mengumpulkan informasi sejauh mana pemahaman siswa menguasai materi yang disampaikan. Dalam hal ini, Guru Rahmi telah menerapkan salah satu dari kategori asesmen. Ini pilihannya, asesmen untuk proses, asesmen terhadap proses, asesmen dalam proses, dan asesmen sebagai proses. Ini kira-kira yang mana? Pertanyaannya, guru menerapkan salah satu dari kategori. Kategorinya ini selama proses, berarti ini asesmen untuk proses. Berikut ini merupakan tujuan merancang asesmen diagnosis berkala, yaitu menilai hasil belajar, melibatkan orang tua dalam proses, memfasilitasi sarana dan fasilitas pendukung, kemudian memetakan kemampuan belajar. Nah, ini kira-kira yang mana ya? Tujuan merancang asesmen itu adalah ini memetakan kemampuan belajar siswa. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat untuk melakukan asesmen diagnosis berkala? Di awal, di akhir, saat melaksanakan pembelajaran, atau dilaksanakan secara rutin pada awal, akhir, waktu lain saat proses pembelajaran. Ini yang asesmen berkala, namanya saja berkala berarti ini. Lanjut, asesmen diagnosis berkala termasuk dalam asesmen sumatif, formatif, proses, atau diagnostik. Ini mana yang kira-kira paling tepat? Berkala, berarti ini formatif. Berikut ini merupakan keterkaitan antara asesmen diagnosis berkala dengan asesmen formatif kecuali. Nah, ini Bapak Ibu harus berhati-hati karena ada kata kecuali. Orientasi pada proses dilakukan secara berkala, mengukur hasil belajar siswa, memberi umpan balik dan tindak lanjut.
Formatif. Ini yang kecualinya adalah ini C. Lanjut, asesmen diagnosis berkala dilakukan melalui 3 tahap mencakup persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Apa saja yang dilakukan dalam tahap persiapan? Menyusun 10 soal sederhana, memberikan asesmen, mengolah hasil asesmen, melakukan asesmen diagnosis kognitif. Ini yang paling sesuai ini. Oh, dalam tahap persiapan berarti ini. Nah, ini sudah muncul finish quiz, berarti ini soal yang terakhir. Apa harapan Anda saat melakukan ketiga tahap asesmen diagnosis berkala? Menyesuaikan pembelajaran, mengukur pencapaian hasil belajar, mengembangkan potensi dan minat siswa, melibatkan orang tua dalam asesmen. Ini apa harapan Anda saat melakukannya? Berarti ini menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Kita tekan tombol finish quiz untuk mengakhiri quiz pada topik 4. Kita lihat hasilnya. Dadah. Nah, ini hasilnya sudah kita lihat bersama. Demikian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.